Dalam bentangan garis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Pepohonan ini telah tumbuh dan berkembang ratusan tahun lalu. Ia menjadi bukti akan kekayaan hayati Indonesia. Di bawah bias redupnya sinar mentari yang menembus dedaunan, keragaman keindahan pun menyeruak. Indonesia sangat kaya sekali. Jadi di Asia adalah satu-satunya di Indonesia, mulai dari hutan mangrove, ada hutan pegunungan, ada savana, undulating savana, terus kemudian hutan musim, hutan produksi, belum yang sumber daya yang lainnya. Yang pasti saran bagi saya untuk masyarakat sekitar, ayo kita jaga bareng-bareng, karena saya yakin alam bersahabat pada siapa yang ramah padanya. Dari lembar-lembar halaman data berbicara, Indonesia merupakan tempat keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Di negara kepulauan ini
terdapat 115 spesies mamalia atau 12% dari total mamalia di dunia. ...25.000 spesies tumbuhan berbunga atau 10% dari tumbuhan berbunga di dunia. 1.500 spesies burung. ...600 spesies reptilia. Dan 270 spesies amfibi. Tidaklah berlebihan jika dunia menjuluki negara ini sebagai mega biodiversity country. Di bidang kelautan, Indonesia memiliki kekayaan jenis terumbu karang dan ikan yang luar biasa, termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan laut Indonesia. Sementara itu, dalam hal kekayaan jenis ikan air tawar, Indonesia memiliki sekitar 1.400 jenis. Jumlah itu hanya dapat disaingi oleh Brasilia. Pembalakan liar adalah salah satu isu utama yang terjadi di negeri kita. Panjang tahun, ratusan hektar hutan kita dibabat. Dengan dibabatnya hutan, dengan arti kata lain, kita kehilangan sumber daya hayati yang kita miliki. Sepotong kayu ini, kita bisa mengeksplor puluhan bahkan ratusan jenis senyawa kimia. Yang itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan obat ataupun sebagai bahan-bahan lainnya. Salah satunya dari pohon ini kita juga bisa mengisolasi berbagai jenis mikroba. Mikroba yang kita isolasi dari potongan pohon ini bisa juga kita manfaatkan untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kehidupan kita. Dari sisi pengobatan, kita, khususnya kita di Indonesia ini belum memanfaatkan potensi dari mikroba ini. Mikroba sebagai sumber bahan antibiotik. Senyawa aktifnya sebagai model langsung digunakan sebagai antibiotik. Ada juga yang digunakan sebagai model untuk mensintesis obat-obat baru, khususnya antibiotik. Tumbuhan dari sisi pemanfaatan, sejauh ini kita di Indonesia sudah mendata bahwa ada sekitar 15.000 tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat secara tradisional. Tapi sampai saat ini yang rutin dimanfaatkan itu sekitar 7.500 jenis. Nah, kemudian yang masuk ke ranah komersial itu hanya sekitar 30 jenis. Jadi kalau kita hitung-hitung, masih banyak sumber daya hayati tumbuhan kita yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa,
tapi belum kita manfaatkan secara maksimal. Inilah salah satu kekayaan sumber hayati Indonesia. Pohon ini bukan sesuatu yang asing. Ia ada hampir di setiap wilayah. Yang dimanfaatkan dari pohon ini baru sebatas buahnya sebagai sumber pangan. Tak banyak yang mengetahui, ternyata daun dari pohon ini memiliki khasiat sebagai obat bagi kesehatan jantung.